Baiklah kepada ananda-ananda semua, sebelumnya rapikan dulu ya tempat duduk dan pakaiannya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabar ananda-andaku semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat lah, ulang lagi. Apa kabar ananda-andaku semua hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini Adil tahu kita akan mempelajari apa? Geografi, Bu. Iya, materinya apa? Tentang geografi kan, Bu? Iya. Jadi hari ini kita akan mempelajari pengertian geografi, pendekatan dan konsep geografi. Nah, di sini ada yang tahu apa itu pengertian geografi? Ya, Bu. Ya, ada kira apa? Geografi itu kayak mendeskripsikan tentang bumi. Bulan, ada yang tahu? Lupa, Bu. Masa nggak tahu geografi itu apa? Bu. Ya, yang dikatakan oleh Delvira tadi benar, bahwa geografi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di muka bumi, baik itu gejala-gejalanya atau fenomena-fenomena yang ada di muka bumi ataupun keadaan sosial yang sedang terjadi di permukaan bumi, seperti kegiatan manusia. Kalau gejalanya itu seperti gunung meletus, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada tahu konsep geografi itu ada berapa? 10. Sebutkan. Lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan. Lagi ya, Bu? Bisa baca. Saya nggak tahu. Apa? Nanti kita Pola, baca. aglomerasi, interaksi dan interdependensi, nilai kegunaan. Baru diferensi area, konsep keterkaitan keruangan. 10, Bu. Iya, betul. Nah, betul yang kata Delvira tadi ya, Ulan. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, biasakan baca dulu di rumah ya. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, benar yang dikatakan oleh Delvira tadi, yang pertama lokasi. Di mana konsep ini merupakan ciri khas kajian dari geografi tadi. Konsep lokasi itu mengkaji suatu lokasi objek yang ada di permukaan bumi. Dan situ terbagi menjadi dua. Lokasinya itu yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Ada yang tahu lokasi absolut dan relatif itu apa perbedaannya? Kalau absolut itu kan dia tetap ya, Bu? Ya, bisa dibilang seperti itu. Ada lagi, Delvira? Baiklah, lokasi absolut itu ada lokasi suatu tempat di permukaan garis itu karena dia tetap berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Seperti contohnya itu Provinsi Kalimantan terletak di antara 108 derajat 30 menit bujur timur sampai 114 derajat 10 menit bujur timur dan 2 derajat 8 menit lintang utara sampai 3 derajat 5 menit lintang selatan. Itu contohnya. Nah, yang kedua itu lokasi relatif. Relatif itu adalah lokasi suatu objek ditinjau dari tempat atau di sekitarnya. Contohnya, MDA ini terletak di sebelah kiri dari masjid tadi sebelumnya kan? Seperti itu. Contoh dari lokasi relatif. Yang kedua itu konsep jarak, di mana di sini mengkaji suatu tempat dengan tempat lainnya. Jarak ini sama seperti konsep lokasi tadi, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Ada yang tahu perbedaannya? Baiklah. Jarak absolut itu dia jarak yang antar wilayahnya itu diukur oleh satuan, seperti jarak antara Rimpian ke Abdiling 6 misalnya itu sekitar 3 km seperti itu. Kalau jarak relatif itu dia tuh jaraknya tidak ditentukan oleh satuan, tapi
dipertimbangkan oleh rute, waktu, dan biaya. Seperti dari Rimpian ke Afdilik 6 itu ditempuh jarak waktunya sekitar setengah jam, atau memakan biaya jika menggunakan transportasi itu sekitar 15.000. Seperti itu perbedaannya. Kemudian konsep keterjangkauan. Nah, di sini mengkaji aksesibilitas untuk mencapai suatu tempat. Contohnya, desa terpencil lebih sulit dijangkau daripada di kota besar. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi jalan tadi. Selanjutnya itu konsep pola. Pola ini mengkaji susunan keruangan di permukaan bumi. Contohnya itu pola jalan, pola aliran sungai, kemudian pola permukiman. Selanjutnya itu konsep morfologi yang berkaitan dengan bentuk-bentuk permukaan bumi. Contohnya itu morfologi yang terbentuk di daerah Gunung Kidul adalah perbukitan kapur, atau morfologi di daerah Afdilik 6 ini adalah bukit-bukit. Seperti itu. Selanjutnya itu konsep aglomerasi. Dia berkaitan dengan pemusatan atau pengelompokan suatu fenomena di permukaan bumi. Contohnya pengelompokan pemukiman kumuh di kota besar, atau pengelompokan perumahan di Afdilik ini adalah perumahan khusus karyawan. Seperti itu. Kemudian konsep nilai guna berkaitan dengan kegunaan suatu wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki. Contohnya suatu desa yang memiliki keindahan alam berpotensi menjadi desa wisata. Contohnya itu seperti di daerah pantai itu kan bisa menjadi objek wisata di situ kan. Ada yang pernah pantai? Kemudian tuh konsep diferensiasi area berkaitan dengan perbedaan karakteristik antar wilayah. Contohnya di daerah pegunungan di situ menghasilkan banyak pertanian, sedangkan di daerah pantai itu dominan masyarakatnya itu bekerja sebagai nelayan. Ada yang bisa ngasih contoh yang lain? Banyak tuh contohnya. Tadi yang interaksi dan diferensiasi area, perbedaan area. kayak kesaling tergantungannya dengan Bu. Bukan. Dia tuh wilayahnya itu berbeda dengan wilayah yang lain. Contohnya tadi di pegunungan, kebanyakan sana mata pencarian itu pertanian atau perkebunan. Sedangkan di daerah pantai itu kebanyakan nelayan. Oh iya. Bisa juga contohnya yang lain tuh di desa dengan di kota. Kalau di kota kebanyakan pekerjaannya apa? Petani, industri. Di desa. Di desa. Petani lah. Kalau di kota Industri. karyawan kan? Itu contohnya. Selanjutnya itu konsep keterkaitan ruangan menunjukkan tingkat saling membutuhkan antar wilayah. Contohnya tadi tuh seperti desa dan kota. Desa menghasilkan sumber daya alam dikelola oleh orang kota tadi. Seperti itu. Baru yang terakhir itu konsep interaksi dan interdependensi menunjukkan hubungan timbal balik antar wilayah. Contohnya sama seperti konsep keterkaitan ruangan tadi. Nah, sini ada yang belum jelas tentang konsep. Delvira, bentar Bu. Jadi ke 10 konsep ini sangat penting ya sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang geografi, karena konsep ini penting. Harus kita ingat sampai kita ke pelajaran selanjutnya. Nah, selanjutnya itu pendekatan geografi. Kenapa di sini kita harus melakukan pendekatan? Karena pendekatan di sini diperlukan dalam pemecahan suatu masalah. Ada yang tahu ada berapa pendekatan dalam geografi? 3. Sebutkan. Pendekatan analisis keuangan atau spatial approach. 2. Pendekatan lingkungan.
atau ekologi. 3. Pendekatan analisis kompleks wilayah. Benar yang dikatakan Delvira. Sepertinya di sini yang aktif cuma Delvira ya. Materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Kita akan memulai permainan, yaitu permainan namanya tepuk konsep. Dimana di sini kita akan menghafal konsep ke-10 konsep tadi. Baiklah, sebelumnya Ibu akan contohkan seperti ini. Tepuk konsep, lokasi, jarak. Nah, seperti itu ya. Oke, Nanti Bu. ganti-ganti ya nyebutkannya ya. Biar Bu. tahu mana yang hafal dan tidak. Saya malah kalau semua boleh saya sebut, Ibu. Janganlah, kasihan temannya nanti. Nanti masa gimana kamu hafal? aja. Saya cari nilai. Oke, Kita juga mau. sudah aja berantem. Nah, kita mulai ya. Tepuk konsep, Lokasi, Jarak, pola, keterjangkauan, morfologi, aglomerasi, interaksi, kegunaan, diferensiasi area, berkaitan ke ruangan. Oke, sepertinya udah hafal semuanya ya. Baiklah, Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari segala fenomena yang ada di permukaan bumi, baik secara fisik maupun secara sosialnya. Nah, konsep geografi tadi ada 10. Yang pertama itu adalah lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensiasi area, konsep keterkaitan ruangan, interaksi dan interdependensi. Nah, yang pendekatan tadi ada 3. Yang pertama, pendekatan ruangan atau spasial. Yang kedua, pendekatan ekologi. Dan yang ketiga itu adalah pendekatan konsep wilayah. Nah, sampai sini semuanya pasti sudah mengerti kan? Ngerti, Bu. Baiklah. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini kepada Ibu, Ananda semua. Jika ada kata-kata Ibu yang salah ataupun ada kekurangan dalam mengajar Ibu, mohon maaf. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Baiklah, pada ketua kelas silakan dipimpin. doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.